Ini soal PDAM apa cerita? Jadi memang itulah. Kemarin diperiksa jadi saksi kan? Jadi saksi. Jadi ada temuan BPK soal, jadi memang tidak rumit sebenarnya karena ada, dan itu bukan misalnya korupsi diambil uang itu, bukan. Gara-gara terbit satu aturan yang disinyalir dilanggar. Padahal aturan itu belakangan datang. Oke, itu kan gini deh. Yang dibaca oleh publik, pemberitaannya adalah pembagian bonus atau tantim kan. Ya, dan itu semua dilaksanakan loh. Di bank-bank pemerintah itu dilaksanakan semua begitu. Ya, tapi ya kita hargai proses hukum. Oke, sorry Deng. Karena salah yang saya dengar penjelasan Kejaksaan Tinggi, kenapa Direktur PDAM yang kebetulan adiknya Pak Syahrul Yassin Limpo dan juga Direktur Keuangannya itu membagikan bonus atau tantim buat BUMN, BUMD gitu. Itu padahal perusahaan sedang merugi. Sehingga makanya ada kerugian 20 miliar. Ya, itulah proses hukum. Saya kira kita harus hargai proses hukum itu. Saya ada pada posisi membuat SK. Wali kota. Wali kota. Itulah saya diperiksa di situ. Ini SK, saya buat SK karena perintah undang-undang. Yang isinya adalah? Ya semua. Bukan SK-nya Pak Wali apa? Permintaan semua. Jadi kan begini, dalam aturan Perda dan peraturan-peraturan lainnya, kalau mau tantiam itu harus SK wali kota. Maka dia mengusulkan ke saya pasti disposisi bahwa kan ada namanya parah berjenjang dari sekda hukum apa memeriksa apakah permintaannya ini sesuai atau tidak. Diperiksalah, dinyatakan sesuai, saya tanda tangan, saya kan tinggal tanda tangan. Karena sudah melalui kajian hukum. Kajian hukum, karena saya salah satu tugas wali kota adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan. Seandainya misalnya tidak ada usulan, ya saya tidak ada SK. Kalau tidak ada aturan bahwa saya harus buat ketetapan, ya saya tidak buat ketetapan. Itu perintah undang-undang. Kalau misalnya itu, kalau pemberian tantiam itu bukannya harus rapat semua, karena waktu itu katanya hanya diputuskan oleh direktur utama dan direktur keuangan. Begitu yang saya dapat laporan dari. Dan itu melanggar nggak biasanya? Biasanya kan harus. Saya kira ini ya lagi berproses ya. Saya kira teman-teman juga punya pembelaan sendiri. Ya saya kira kita mesti hargai proses ini. Ya. Jadi wali kota Madani itu dipanggil. Jadi ini bukan diseret-seret. Ya. Gelombang tadi ya? Ya, gelombang tadi. Ya. Apa? Karena menandatangani SK? Karena bikin SK. Atau karena mendapat asuransi? Kalau asuransi, kan saya sudah kasih lihat kan. Pemberitaannya bahwa wali kota mendapat asuransi. Jadi asuransi itu begini ceritanya. Bukan zaman saya, zaman sebelumnya. Jadi dia bikin asuransi, nggak tahu asuransi apa, selama 5 tahun. Padahal wali kota sebelumnya itu sisa 3 tahun. Waktu wali kota sebelumnya selesai, maka dia dapat manfaat karena selesai. Karena di sisa 2 tahun, saya nggak tahu juga. Nah setelah selesai masa kontraknya, sudah selesai, berakhir kontraknya, maka 2 tahun itu kan dibayarkan. Nah saya tidak tahu dibawakan. Loh kenapa ini? Karena saya sudah wali kota dan ini uang negara memang yang dimasukkan asuransi. Tapi itu tidak masalah. Kemarin saya waktu diperiksa saya sampaikan, saya kasih lihat ceknya bahwa ini ceknya sesuai dengan, saya dikasih cek resmi. Ya, jadi bukan itu yang disoalkan. Bukan. Karena sempat dijelaskan juga Daeng karena sebagai owner dari BUMD. Itu kenapa preminya yang di penjelasan kejaksaan itu preminya kenapa dibayarkan di 2007. Ini kalau yang ini kan yang saya terima ini 2016, di luar itu. Jadi lebih kepada mengapa menandatangani SK ya, untuk pembagian tantim. Ya itulah karena yang paling seksi kan memang saya di situ. Jadi ya ini udah campur-campur juga. Tapi kali ini memang apa yang disampaikan kejaksaan sangat profesional. Profesional. Saya baca berita-berita di Makassar, katanya Kejaksaan Tinggi kan tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Ya. Langsung kemudian berita besar terus di Makassar kayaknya. Iya, jadi itulah pilkada sudah dekat. Jadi saya kan selalu diperiksa pada saat pilkada. Dulu waktu kota kosong 47 masalah saya dibuatkan.
dengan kesaksian palsu, terbukti di pengadilan kesaksian palsu. Jadi ya saya sudah agak ya, tapi Tuhan yang lindungi. Ya. Kesaksian palsu. 3 tahun soalnya soal PDAM ini baru ada tersangkanya ya. Cukup lama sekali, cukup panjang.